Oke, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di CorelDRAW dasar dan ini materinya sangat ringan sekali, yaitu Drop Shadow. Memang ringan, tapi tools ini sering dipakai dan sangat bermanfaat sekali di dalam kita mendesain dan memberikan efek lebih bagus lagi di desain-desain kita. Oke, apa itu Drop Shadow? Drop Shadow itu bisa memberikan efek timbul ataupun memberikan efek bayangan kepada sebuah objek ataupun teks. Oke, pengaplikasiannya di mana biasanya Bang? Oke, untuk menambah referensi teman-teman, saya berikan contoh di mana biasanya diaplikasikan atau dipakai fungsi Drop Shadow itu di CorelDRAW ketika mendesain. Pastinya tidak terbatas dengan yang saya jelaskan, banyak sekali bisa diaplikasikan dimanapun, tapi ini saya berikan untuk menambah wawasan teman-teman dan memberikan referensi. Drop Shadow itu dipakai untuk apa sih biasanya, terutama buat teman-teman yang pemula. Oke, saya jelaskan dulu biasanya dipakai di desain apa saja, dan nanti setelah itu saya jelaskan secara detail tentang Drop Shadow itu pemakaiannya. Pertama saya pakai untuk mendesain kaos. Jadi biasanya tuh customer yang pesan kepada saya untuk didesainkan kaos untuk bisnisnya dia, saya desainkan dan sebelum saya kasih desainnya, saya sodorkan dulu mockupnya seperti ini. Dan biar lebih cantik, lebih bagus itu kan, terlihat lebih real, kita kasih efek drop shadow, bayangan seperti ini. Nah, itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, biasanya saya pakai di thumbnail saya untuk menambah efek timbul gitu kan, untuk biar orang-orang tuh fokus ke topiknya ini. Kemudian ketiga, nah ini langsung ke X-Banner. Biasanya kalau ada pesanan X-Banner, sebelum saya kasih desainnya atau saya kirim filenya itu, saya sodorkan dulu hasilnya seperti ini, desainnya tuh seperti ini, biar terlihat lebih bagus. Itu dikasih drop shadow seperti ini, biar kelihatan lebih real gitu teman-teman. Kemudian setelah itu biasanya dipakai di mana lagi? Di teks. Nah ini teks ini bisa kita pakai untuk lebih kontras. Jadi misalkan ini kita hilangkan drop shadow-nya. Nah ini kurang jelas kan teman-teman, apalagi agak jauh, jadi orang membacanya itu agak kesulitan. Nah kita kasih efek drop shadow biar terlihat kontras dan dibaca itu lebih jelas teman-teman, orang bisa membaca. Nah ini sama dengan kita memberikan outline. Nah itu nanti tergantung teman-teman kembali. Teman-teman suka outline atau drop shadow itu tergantung style dan insting teman-teman masing-masing. Oke itu ya. Kemudian apalagi Bang? Biasanya juga saya pakai ketika ada pesanan vektor wajah kartun atau vektor potret seperti ini. Jadi dulu biasanya saya nyetak dan sebelum saya kirim cetaknya tuh saya bilang ke customer, ini hasil kalau dicetak, seperti ini hasilnya. Kalau oke kita cetak. Nah dia terlihat lebih real dan lebih bagus lagi teman-teman. Nah gitu teman-teman ya, pastinya tidak terbatas di sini. Banyak sekali tergantung style dan kebiasaan teman-teman tuh bisa dipakai dimanapun. Ini hanya memberikan referensi pada teman-teman biasanya dipakai di apa. Oke, terus toolsnya itu ada di mana Bang? Toolsnya itu ada di sini. Nah, pernah saya jelaskan tentang blend tool, kemudian contour. Nah, sekarang kita drop shadow, kemudian nanti di video selanjutnya kita bedah satu persatu untuk tools-tools yang lain. Oke, secara detail seperti apa penjelasannya Bang? Seperti ini. Oke, ini saya klik dulu drop shadow, kemudian saya contohkan di sini aja ya, di tulisan subscribe. Sengaja saya contohkan di sini biar teman-teman yang belum subscribe cepat subscribe. Oke, ini saya hilangkan dulu, saya pisahkan dulu. Oke, kita kasih di sini. Oke, misalkan saya memberikan efek drop shadow di tulisan subscribe ini. Oke, saya klik drop shadow, toolsnya ada di sini. Misalkan cuma ada kontur di sini teman-teman. Untuk menampilkan itu, klik tahan lama, itu akan muncul tools yang lain di sini. Jadi saudara-saudaranya lah itu kan. Termasuk yang lain juga, teks ini semuanya. Karena kemarin ada yang nanya, kok hilang nggak ada toolsnya mana ya? Jadi tahan lama, kemudian akan muncul seperti ini. Oke, kita klik drop shadow. Untuk macam-macam efek bayangannya itu ada di sini teman-teman. Pojok kiri atas ada di sini. Nah, ini bisa teman-teman atur kemana mau milih yang mana, tergantung kebutuhan teman-teman dan tergantung desainnya. Oke, misalkan saya pilih yang bagian ini sampai bawah, ini semuanya efeknya ya. Jadi misalkan saya pilih yang ke atas deh yang ini. Nah, seperti ini akan muncul seperti ini. Kemudian teman-teman bisa atur untuk jarak jarak bayangannya seperti ini. Bisa atur secara dengan garis-garis ini, ataupun teman-teman bisa atur di sini. Ini ada ukurannya. Nah, ini bisa atur teman ke kanan ke kirinya. Ukuran yang bawahnya ini bisa teman-teman jarak jauh dekatnya. Gitu teman-teman ya. Bisa atur ke atas ke bawah. Seperti itu, atau langsung digeser-geser aja. Oke, itu. Kemudian ini untuk tebal terangnya juga. Ini ada bisa teman-teman atur ke atas ke bawah. Ini lebih gelap, ini lebih lebih terang gitu. Oke, gitu teman-teman ya. Kemudian apalagi Bang? Oke, di sini ada juga ini teman-teman. Ini untuk transparannya teman-teman. Jadi bisa teman-teman atur lagi. Nah, ini bisa teman-teman geser untuk efek tebal terangnya juga sih, sama saja. Tadi bisa teman-teman atur di sininya. Sekarang ini yang sama saja.
Nah, kemudian yang ini untuk efek blurnya. Ini misalkan teman-teman geser, dia lebih ngeblur untuk efeknya. Bisa teman-teman atur. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang 2 ini teman-teman sama saja. Ini untuk efek ngeblurnya juga, untuk efek efek bayangannya juga bisa kita atur-atur di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk warnanya teman-teman. Teman-teman bisa atur untuk warnanya. Di sini teman-teman bisa atur warnanya, bisa kuning, terserah kesukaan teman-teman dan tergantung backgroundnya seperti ini. Kalau backgroundnya seperti ini kan kita bisa atur hitam ataupun yang gelap-gelap yang lainnya gitu. Ini oke, kita kembali ke hitam. Nah, itu untuk warnanya teman-teman. Kemudian teman-teman misalkan mau membatalkan tidak jadi memberikan efek drop shadow, teman-teman bisa klik di sininya. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Ketika teman-teman klik klik ininya, maka akan muncul fungsi ini. Klik bayangannya, baru muncul fungsi ini dan ini bisa teman-teman klik. Tetapi ketika teman-teman klik objeknya, misalkan ini di objeknya ini teman-teman klik, maka ini tidak akan muncul. Tidak akan muncul teman-teman. Maka kalau mau menghilangkan efek drop shadow-nya, bisa teman-teman klik di drop shadow-nya ini, kemudian teman-teman pilih ini tanda merah ini, klik, maka drop shadow-nya hilang. Oke teman-teman, seperti itu fungsi drop shadow tools di CorelDRAW X7. Saya menggunakan CorelDRAW X7 ya. Untuk CorelDRAW versi yang lain sama saja seperti itu. Dan buat teman-teman yang mau menginstal CorelDRAW X7, nanti saya sertakan linknya di deskripsi, sudah saya sertakan tutorialnya. Oke teman-teman, jadi seperti itu tentang fungsi drop shadow. Dan sudah saya jelaskan juga tentang dimana biasanya saya mengaplikasikannya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel Raden Sen ini ya, biar teman-teman tidak ketinggalan tutorial-tutorial lengkap tentang desain grafis. Dukung terus channel ini ya. Jika ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.